berletarkan di sebuah desa peternakan 10 km dari kota Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Di sana tinggallah seorang peternak lebah bernama Adam Clay. Awalnya dia adalah seorang agen dari sebuah organisasi rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Perlu diketahui bahwa agensi dari organisasi ini juga dilatih sangat terampil, sehingga tidak jarang orang-orang menyebutnya organisasi berbahaya, di mana organisasi ini dikenal dengan sebutan The Beekeeper. Dan di dalam organisasi tersebut, Clay diketahui adalah salah satu agen terbaik, meskipun pada akhirnya dia memilih untuk pensiun dini dan memutuskan menjadi seorang peternak lebah. Di balik profesinya yang kini sebagai peternak lebah yang tinggal di pedesaan terpencil, faktanya Clay di sana hanyalah seorang pendatang, di mana dia menyewa sebuah gudang milik seorang wanita tua bernama Eloise Parker, yaitu pensiunan seorang guru yang tinggal sendirian tanpa satupun keluarga yang menemani di masa tuanya. Selama Clay tinggal di gudang peternakan milik Nyonya Parker, Nyonya Parker ini sudah menganggap Clay seperti anaknya sendiri, bahkan dia tidak mematok harga sewa properti gudangnya tersebut, karena menurutnya Clay adalah pria yang baik, yang memang sudah sepantasnya harus dibantu. Mr. Clay, come back at supper time. Let me feed you. Di sore harinya Nyonya Parker memasuki ruangan kerjanya, dan saat itulah diketahui bahwa Nyonya Parker saat ini berkecimpung di dalam sebuah yayasan badan amal, di mana yayasan yang ia ketuai tersebut akan mengumpulkan sumbangan yang nantinya akan didonasikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Dan seperti biasa, Nyonya Parker membuka laptopnya untuk sekedar mengecek saldo yang masuk pada rekeningnya. Alih-alih ingin segera membuka aplikasi browser pada desktop menu, namun justru layar pada monitor menampilkan sebuah pesan peringatan yang mengindikasikan bahwa komputer tersebut sepertinya telah diserang oleh virus. Di tengah kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan komputernya, Nyonya Parker dengan terpaksa menghubungi nomor call center yang tercantum pada pesan tersebut. Di seberang sana terdengarlah suara sahutan seorang pria, memperkenalkan dirinya bernama Mickey Garnett, seorang manajer yang mengatasnamakan sebuah perusahaan antivirus tempat ia bekerja. Namun fakta yang sebenarnya, Garnett dan puluhan karyawan yang ada di dalam sana hanyalah sekelompok scammer berkedok perusahaan antivirus legal yang menargetkan para lansia sebagai korbannya. United Data Group, good afternoon. Hello, I just got a message saying that there's a problem with my computer. Don't you worry, the message you received is from our United Data Group antivirus software. Dan ketika Nyonya Parker mempertanyakan apa yang terjadi dengan komputernya, saat itulah Garnett menjelaskan secara detail perihal antivirus versi baru yang telah mereka rilis, di mana pelanggan lama yang belum mengupgrade antivirusnya ke updatean yang terbaru, secara otomatis akan langsung diserang oleh virus seperti halnya komputer milik Nyonya Parker. Untuk memfollow up keluhan yang dialami oleh Nyonya Parker tersebut, Garnett sebagai manajer secara terbuka meminta maaf, sembari memberikan solusi agar Nyonya Parker membawa komputernya itu ke jasa servis untuk dilakukan penghapusan virus. Namun dengan konsekuensi, semua data yang tersimpan bakalan terhapus secara permanen. I would recommend you take your computer to an IT specialist. However, keep in mind that you will lose all your data since they'll have to replace the hard drive. Sebagaimana konsekuensi yang sudah dijelaskan secara detail oleh Garnett, tentu saja Nyonya Parker semakin bertambah panik, sehingga Garnett pun memanfaatkan kepanikan Nyonya Parker untuk mengetahui informasi rekening pribadinya dengan cara memberikan uang ganti rugi sebesar $500 sebagai bentuk permohonan maaf dari perusahaan mereka. Because of this inconvenience, I'm going to credit back your subscription fees. All right, tell me what to do. It's okay. Can you type this? friendlyfriend.net. Just hold on. Okay, I'm there. And there should be a button on your screen that says install. And you click on that button. And holy fucking shit! He is a signatory on a $2 million account. So some fucking chair. All right, kids, let the strip mining begin. Ooh, my computer's going crazy. Totally normal. Just do not touch your keyboard. Deposit $500 and see. Can you log into that account and verify the transfer, please, Ms. Parker? There's a transfer for $50,000? Ms. Parker, I made a terrible mistake. I was supposed to credit you $500, but I know I got a stuck key here. Di saat Nyonya Parker akan mengembalikan uang kelebihan tersebut,
Ia pun tanpa ragu mengakses tabungan ke dalam komputernya, memasukkan sandi transaksi yang sialnya beliau tidak menyadari. Di seberang sana, Garnett dan timnya berhasil merekam aktivitas input ketikan sandi pada keyboard, sehingga saat itu juga mereka menggasak semua isi saldo sebesar $2 juta. Oh. What did I do? Menyadari dirinya telah tertipu, seketika Nyonya Parker terlihat begitu sangat tertekan. Bagaimana tidak, semua uang itu ternyata bukanlah uang pribadinya, melainkan dana milik badan amal yang tidak lama lagi akan segera disalurkan. Di malam harinya, di saat Clay baru saja selesai mengolah madu murni hasil dari ternak lebahnya, ia kemudian mendatangi rumah Nyonya Parker untuk memenuhi undangan makan malam sesuai permintaan Nyonya Parker tadi siang. Namun setibanya di sana, Clay justru mendapati rumah Nyonya Parker terlihat begitu sangat gelap, hingga rasa penasaran menuntun langkah kakinya masuk ke dalam rumah, dan betapa kagetnya Clay ketika di dalam sana ia menyaksikan Nyonya Parker yang sudah tidak bernyawa. Belum sempat Clay mencoba melakukan sesuatu, tiba-tiba seorang wanita muncul tepat dari arah belakang, menodongkan sepucuk pistol tepat ke kepala Clay. Don't move. Don't you fucking move. Drop the knife. Hands behind your back. Slowly. Get on your knees, one knee at a time. Wanita ini bernama Verona. Dia ternyata adalah putri sematawayangnya Nyonya Parker, seorang agen dari anggota FBI yang kebetulan malam itu sedang berkunjung ke rumah ibunya. Tidak mengenali Clay secara fisik membuat Verona beranggapan kalau Clay adalah seorang perampok yang telah menghabisi ibunya. Meskipun Clay sempat mengatakan kalau Nyonya Parker melakukan bundir, namun tetap saja Verona menuduh Clay sebagai pelakunya. Get in. Like, what were you doing in my mother's house? I was bringing her a jar of honey. A jar of honey. I keep bees. How do you know my mother? Rent some space in the barn from her. The fuck were you doing in her house? She didn't answer when I knocked. I noted a car in the driveway. I had the smoke alarm and I entered. Beberapa saat kemudian Verona kembali masuk ke dalam rumah. Penasaran dengan kondisi komputer yang masih dalam keadaan hidup, Verona saat itu juga mengecek dan melihat sebuah keanehan, di mana tampilan browser yang menampilkan website akun internet banking milik ibunya terpampang jelas saldo menunjukkan angka 0. Oh my God. Pada akhirnya Verona pun sadar bahwa benar ibunya telah melakukan bundir. Ia kemudian menyimpulkan bahwa sang ibu nekat melakukan hal tersebut karena mengalami depresi setelah menjadi korban penipuan melalui internet. Di keesokan harinya, Clay pun dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuduhan atas kematian Nyonya Parker. Ia kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya, mengolah madu yang dihasilkan lebah-lebahnya di dalam gudang. Di tengah aktivitasnya itu, Verona tiba-tiba kembali datang. Kedatangannya tentu saja bermaksud ingin meminta maaf karena sempat menuduh Clay sebagai pelaku yang telah menghabisi ibunya. Mr. Clay, I need to apologize for last night. I realize I may have been a little aggressive. That's understandable. Somebody emptied out all her accounts. Her savings, her retirement, got every penny, maxed out all her cards. She was an educator, director of a charity for... They got $2 million out of that account. You know who did it? I talked to an agent in our cybercrimes office. This crew's been operating for 2 years and we don't even have names. Mendengar hal itu, Clay pun hanya bisa terdiam. Meskipun sebenarnya tersirat duka dari raut wajahnya, yang sepertinya tidak ikhlas mengetahui wanita yang sangat baik seperti Nyonya Parker harus mengakhiri hanya karena ulah oknum-oknum yang mencari keuntungan tanpa peduli pengaruh negatif baik psikis maupun mental yang dialami oleh korban mereka. Setelah Verona pergi, entah kenapa Clay merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, hingga muncullah sebuah rencana di mana ia segera menghubungi mantan rekannya yang saat ini masih aktif di organisasi Beekeeper, di mana ia meminta pertolongan rekannya tersebut untuk mencari nama dan alamat sebuah perusahaan scammer yang sering melakukan penipuan dengan mengatasnamakan perusahaan antivirus. Tanpa butuh waktu lama, rekannya itu pun berhasil mendapatkan sebuah nama perusahaan penipuan beserta dengan alamatnya. Dan saat itu juga Clay dengan segera menyambangi alamat tersebut dengan membawa 2 jerigen berisikan bensin. Whoa. The hell you think you're going, pal? Private property and you're trespassing. I'm going inside. I'm going to burn it down.
Setelah berhasil membantai 2 orang penjaga, Clay kini dengan bebas masuk ke dalam, dan di dalam sana dia melihat bagaimana belasan orang karyawan tengah sibuk mencari korban penipuan mereka. Menyaksikan hal tersebut, Clay pun seakan tak mampu menahan geram, hingga saat itu juga Clay pun mengamuk. Everyone, need your attention, please. Repeat after me. We'll find out what's going on. Repeat after me. I will never steal from the weak and the vulnerable again. I'll never steal from the weak and vulnerable again. To help you keep that promise, now I'm gonna burn this place to the ground. Hang up the phone. Time to go home. You fucking psycho! Hey, what the fuck? Bro? Di saat sedang menyiramkan bensin ke seluruh inventaris perlengkapan kantor, tiba-tiba Garnett datang dan terlihat begitu sangat kaget ketika menyaksikan seorang pria tak dikenal melakukan kekacauan dan pengerusakan yang bahkan lancang mengusir semua karyawannya yang sedang bekerja. Di saat itu juga dengan kesal, Garnett menyuruh beberapa bodyguardnya untuk segera menghabisi Clay. Namun siapa sangka, inilah yang terjadi. Para bodyguard itu justru mendapatkan buga mentah yang sakitnya menjalar hingga ke sumsum tulang belakang. Hal tersebut sontak membuat Garnett terlihat begitu sangat ketakutan, terlebih-lebih ketika melihat Clay akan segera meledakkan seisi gedung. I don't care if your friends here live or die. The next call from your little phishing scam to this call center will make a spark across these wires. Given all of the gasoline fumes in here, I promise you, anything alive in here won't be. Beberapa saat kemudian di lokasi yang berbeda, kita akan diperlihatkan dengan sosok seorang pria yang merupakan dalang sekaligus pemilik perusahaan skemar tersebut. Pria ini bernama Derek Danforth, di mana saat itu ia mendapatkan kabar dari Garnett yang memberitahukan bahwa kantor cabangnya baru saja dibakar oleh seorang pria tak dikenal yang mengaku dirinya sebagai peternak lebah. Goes in, saying we're stealing from people, and he just tears through all my security guys like fucking tissue paper. And he burns the place to the ground. You're telling me that this asshole burnt the entire building down and dropped 4 fucking bodies? Yeah, that's not exactly a disgruntled customer, is it? Who did this? Give me a name right now. Sir, I don't have it. All the cameras and the drives burned up in the fire. And like, what if I find this guy? Then what? You get a wrecking crew together and you go Goodfellas on him. I mean, come on, you're a connected guy, right? You understand? Yeah, no, I understand. I'll get it done. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat Clay sedang merawat lebah-lebahnya, tak jauh dari sana Garnett dan beberapa orang pembunuh bayaran sedang mengawasi aktivitasnya. That's him. Dan setelah mereka mengetahui Clay masuk ke dalam gudang, Garnett dan 3 orang pembunuh bayaran tersebut secara membabi buta mereka menembak hingga merusak sarang lebah milik Clay. The hell are those? Beehives. Yeah, Dickhead was talking about him. I guess he's a bee lover. He breaks my shit. You break his shit. Setelah puas merusak sarang lebah, Garnett kemudian memerintahkan pembunuh bayarannya untuk segera masuk ke dalam gudang. Salah seorang dari mereka kembali merusak dengan menjatuhkan rak yang berisikan puluhan botol madu dan kemudian mulai mencari keberadaan Clay di dalam sana untuk segera menghabisinya. Namun mereka tidak menyadari kalau mereka telah berurusan dengan orang yang salah, yang pada kenyataannya mereka pun dibantai hingga mati konyol. Where you at, B-boy? Come out, fucking face us!
Dari ketiga pembunuh bayaran yang tewas, Clay sengaja menyisakan Garnett seorang diri. Dengan ekspresi yang sangat ketakutan bak seorang bocah yang ditinggal pergi oleh ibunya, Garnett hanya bisa memohon-mohon untuk dilepaskan, yang tentunya ekspresinya tersebut tak lagi sesongong seperti di awal. We can talk about this. Help me! It's out, me and you, we can fix this! Sementara itu di TKP, yaitu di lokasi bangunan gedung yang terbakar sebelumnya, Verona mendapatkan kabar jika gudang milik mendiang ibunya atau tempat di mana Clay tinggal baru saja terbakar dilalap oleh si jago merah tanpa diketahui alasan dibalik penyebabnya. Mendengar hal itu tanpa berlama-lama, Verona pun segera pergi ke sana bersama rekannya yaitu Agent Watt dan beberapa petugas lainnya. Lee, you okay? Are you okay? Yeah, Wiley, I'm good. I'm good. That's a new one. Jesus Christ. Where's Maggie? Hey, Maggie? ID? United Data Group. There's even the remotest chance that the dude who burned down United Data Group is the same guy renting this spot from your mother? The beekeeper. Di waktu yang hampir bersamaan, Garnett yang telah berhasil kabur meninggalkan gudang yang terbakar. Di saat itu juga ia berhenti di sebuah lokasi jembatan dan menyempatkan diri menghubungi bosnya yaitu Derek. Sembari meringis menahan rasa sakit pada jarinya, Garnett memberitahu Derek bahwa Clay terlalu overpower, bahkan gilanya Clay membantai pembunuh bayaran mereka hanya dalam waktu sekejap. Mendengar penjelasan Garnett itu tentu saja membuat Derek semakin murka, meskipun sebenarnya dia mulai penasaran siapa sih sosok peternak lebah tersebut yang sudah berani mengobrak-abrik bisnisnya bahkan menghabisi anak buahnya. Sehingga saat itu juga, ia kembali memerintahkan Garnett untuk mencari tahu siapa sosok Clay sebenarnya. Namun belum sempat Garnett menjawab, tiba-tiba Clay datang. Oh, fuck, man! No, bro. You want crypto? NFTs? I got fucking NFTs. What are you fucking... What? No, dude, what the fuck is this, man? Don't move. I fucking can't move! You're fucking crazy, man! What the f***, bro? Kejadian mengerikan itu terdengar jelas oleh Derek melalui telepon yang masih tersambung. Clay mengambil ponsel tersebut dan mengancam Derek dengan mengatakan bahwa Derek tak lama lagi akan menyusul Garnett ke neraka. You have the pleasure of speaking with. You. That's who. You burned down $1 million call center. Now I'm gonna burn you down. I burn you down. You understand me? You are forces that you cannot comprehend. You sound young. I bet you don't have estate planning. I'm 28 years old. Why would I need that? I'm about to show you. Sementara itu di kantor FBI, Verona yang mulai penasaran tentang siapa sosok Clay yang sebenarnya, ia pun mulai mencari informasi tentang profil Clay melalui database kepolisian. Namun sayangnya dari sekian usaha yang sudah ia lakukan, tetap saja Verona gagal karena tidak ada satupun informasi ataupun data yang tersimpan yang merujuk tentang Clay. Hingga tak berapa lama Verona mendapat kabar dari rekannya yaitu Agent Watt yang mengatakan bahwa tim dari FBI baru saja menemukan jasad Garnett dengan kondisi terikat di mobil Clay. Mendengar hal itu, Verona pun kini semakin yakin bahwa pembakaran dan pembantaian yang terjadi selama ini dipastikan ada kaitannya dengan sosok Clay sang peternak lebah itu. Bullshit. This dude is former military all day. No hits. I'm telling you. Either he's never been printed or Adam Clay doesn't exist. He's probably in a classified program. Special Agent Wiley. Let's go. What? They found you got Garnett. What? They found him. Let's go. Oh, shit. Is that Garnett? He was strapped to an old pickup. Check this out. Di waktu yang bersamaan berlokasi di tempat lain, Derek, yaitu bos kuntet pemilik perusahaan penipuan, menceritakan semua masalahnya kepada seorang pria tua bernama Wallace Westwell. Perlu diketahui bahwa Wallace ini adalah seorang mantan direktur CIA, yang mana beliau sangat dekat dengan ibunya Derek, yang merupakan Presiden Amerika Serikat yang memiliki kekuasaan penuh, sehingga bisa dikatakan bahwa Wallace ini adalah kaki tangan sang ibu, yang secara langsung ditugaskan memberikan keamanan untuk Derek putranya tersebut.
Sebuah fakta pun terungkap tentang alasan kenapa FBI selama ini tidak berani mengusik perusahaan penipuan milik Derek. Dikarenakan Wallace sebagai mantan direktur CIA mampu menutup mulut para petinggi penegak hukum dengan menyogok mereka. Sehingga Derek dengan leluasa membuka beberapa cabang perusahaan skemernya tanpa khawatir ataupun diganggu dari pihak manapun. Ditambah sang ibu yang juga seorang presiden membuat Derek menjadi seseorang yang kebal akan hukum. Derek's scared shitless. I've never seen him this scared. So you got this? Yeah. You have my word. You know I'd do anything for you. Mendapatkan perintah dari sang presiden, Wallace pun dengan segera mengambil tindakan. Ia menghubungi rekannya yaitu direktur CIA yang sedang menjabat saat ini untuk meminta bantuan agar mengerahkan agen CIA-nya memburu seorang mantan agen dari organisasi Beekeeper yang saat ini menjadi seorang peternak lebah yang telah mengganggu bisnis dari anak calon presiden. Why are you calling me on the never call this line? My young friend seems to have caught the unwanted attentions of, I don't know how else to say this, of a beekeeper. A beekeeper? As in? What's the body count? 7 today. You busy making funeral arrangements? Now, you know who I work for, don't you? Oh, yeah. God help you, I need help, Janet, not jokes. Di malam harinya, di saat Clay yang saat itu sedang mengisi bahan bakar mobilnya, tiba-tiba diserang oleh seorang agen Beekeeper yang merupakan mantan rekannya dahulu. Tak lama kemudian Wallace pun mendapatkan kabar dari direktur CIA yang mengatakan bahwa agen dari Beekeeper ternyata gagal menjalankan tugasnya. Hal itu pun membuat Wallace tentu saja terlihat shock. Ia tidak menyangka Clay bisa sekuat bahkan lebih kuat dari agen Beekeeper lainnya. Begitu pula sebaliknya dengan direktur CIA. Ia memutuskan untuk mengambil sikap netral dengan alasan tidak berani mengusik sosok Clay yang selama ini diketahui memiliki kemampuan di atas rata-rata. Problem has not been solved. That is a surprise. The beekeepers have studied the situation and have decided to remain neutral. How can they do that? He was their man, for fuck's sake. Sorry, Wallace. You're on your own. I can fucking handle this. I can't handle this. Seakan tidak menyerah begitu saja, Wallace mengkoordinir sekelompok mantan personal pasukan khusus di mana ia berhasil membakar emosi mereka, menjelek-jelekan sosok Clay sebagai buronan yang harus diburu baik dalam keadaan hidup ataupun mati. There are programs even I wasn't privy to, like beekeepers. It appears that a retired beekeeper has gone off program. Enough of you, then maybe you just might, in fact, be able to kill him before he accomplishes his goal. Mr. Pettis, you should get your people moving. Di sisi lain, Clay mendatangi rumah kediaman anggota Beekeeper yang baru saja dihabisinya di lokasi pom bensin. Ia berhasil masuk ke dalam melewati fingerprint menggunakan potongan jari agen tersebut. Lalu di dalam sana ia berhasil melacak lokasi perusahaan scammer lain milik Derek, mengambil beberapa perlengkapan senjata, lalu segera pergi untuk mendatangi lokasi itu. Di sisi lain, Verona dan rekannya dipanggil oleh kantor pusat FBI untuk melaporkan perkembangan kasus Clay. Para petinggi FBI pun mendukung penuh penyelidikan ini dan juga siap untuk mengerahkan tim SWAT dan agen-agen terbaik untuk membantu Verona dalam misi tersebut. Sementara itu di kantor cabang perusahaan skemar milik Derek, seorang manajer cabang yang berprofesi sama dengan mendiang Garnett saat itu sedang melakukan transaksi penipuan dengan para karyawan. Di tengah semua itu berlangsung,
Di luar gedung, tim FBI datang untuk kemudian menjaga ketat sisi gedung untuk berjaga-jaga jika saja Adam Clay tiba-tiba muncul. Hingga tak berapa lama Clay pun datang dan menghampiri kerumunan tim FBI. Alih-alih diizinkan masuk ke dalam, pemimpin dari FBI itu justru memerintahkan pasukannya untuk menangkap Clay saat itu juga. What do you say your name was? Currently I go by Adam Clay. Trust me. If there was a back entrance, I would have used it. I don't want to injure anyone who's innocent or not involved. But it is what it is. Somebody detain this guy. Power down, my federal friend. Private security here under orders of the governor. Setelah berhasil menghabisi penjaga di bawah sana, Clay dengan segera masuk dan naik ke lantai atas, di mana ia kembali membantai satu persatu pasukan kiriman Wallace dan juga pasukan milik pemerintah. Dan, what the hell happened? Penny's dead? Not dead, but we got our asses kicked. I don't know what this guy is, but nobody can do what he's done. He's just a beekeeper. Bad idea. Wiley, keep up. You are a problem. Damn right I'm a problem. You done? Everybody out! You're done. Please don't kill me. I'd respect you more if you look people in their eyes when you steal from them. Setelah semua dibantai, Clay mendatangi sang manajer yang terlihat begitu syok dan sangat ketakutan. Clay pun menanyakan siapa pemilik dan otak dari perusahaan tersebut, sembari menghadiahkan pentungan di bagian kepala sang manajer. I know you're the middleman. Who's above you? They'll kill me. You've stolen hundreds of millions from people who've done nothing but work hard all their lives. She was an educator, Mom. Dedicated her whole life to helping people. She was the only person who ever took care of me. Stop! I will! Wiley, get your ass up here! Let me show you. I told you they were untouchable. Nobody's untouchable. Sometimes when the hive is out of balance, you have to replace the queen. Tiba-tiba Verona datang bersama timnya mengagetkan Clay. Sambil menodongkan senjata, Verona menyuruh Clay untuk menyerahkan diri. Namun apalah daya, Verona dan timnya justru terlihat seperti orang-orang yang tidak berguna. Mereka hanya bisa pasrah ketika menyadari bahwa Clay berhasil melarikan diri. I want interviews with all of them. I just been thrown through a plate glass window. Shut your fucking mouth. Get him out of here. Sementara itu Wallace yang mendapatkan kabar bahwa semua personel pasukan khusus kirimannya telah tewas, membuatnya tak memiliki cara lain selain meminta Derek untuk berlindung di Gedung Putih, tempat kediaman resmi sang ibu yaitu sang Presiden Danforth. Di sisi lain, Verona dan rekannya Matt sedang melakukan meeting bersama atasan mereka yaitu Direktur FBI. Di sana Verona mengemukakan tentang kasus penipuan yang berkedok perusahaan besar yang dilakukan oleh anak presiden. Di momen itu pula Verona memberitahu bahwa Clay satu-satunya tersangka di balik kekacauan tersebut. Namun bagaimanapun juga Verona sebenarnya berpihak kepada Clay, hanya saja ia tidak melegalkan cara kekerasan yang dilakukan oleh Clay itu.
Dari hasil meeting, mereka pun menyimpulkan bahwa target Clay selanjutnya adalah Derek Danforth, sehingga sang direktur FBI, yaitu atasan mereka, menugaskan Verona dan Wade untuk berjaga di rumah kediaman Presiden Danforth. Adam Clay's next victim is Derek Danforth's mother. President Danforth, sir. You have a blank check. Good luck. He's recently concussed and hasn't slept in 2 days. We're on the access list. Sementara itu Wallace sepertinya tak tinggal diam. Demi menyelamatkan anak presiden dari amukan Clay, ia kembali menyewa beberapa pembunuh bayaran yang terkenal brutal. Bahkan menurut informasi tidak pernah gagal dalam melakukan misinya, sehingga hal ini sudah barang tentu satu-satunya harapan Wallace demi menjaga Derek dari ancaman Clay. Yeah, don't piss your pants, bro. My team will be our shorty. If anyone can knock this guy's in the dirt, it's them. Ain't that right, money man? Namun fakta berkata lain, pengamanan yang sangat ketat tersebut ternyata tidaklah cukup untuk menghentikan Clay. Dengan cepat ia berhasil menerobos masuk melalui saluran drainase, bersembunyi di kolong truk, melumpuhkan salah satu penjaga, dan melewati semua itu dengan sangat mudah. Setelah berhasil mengelabui para penjaga dengan menggunakan seragam yang sama dengan mereka, Clay kemudian memasang bom di beberapa mobil milik FBI dan kembali berganti pakaian layaknya tamu yang akan mengikuti acara kepresidenan. Sementara itu, Direktur FBI yang telah berada di sana memberitahu semua kejadian yang telah terjadi selama ini kepada Presiden, di mana hal itu berhubungan langsung dengan Derek, putra sematawayangnya, yang telah melakukan bisnis penipuan tanpa sepengetahuan dari ibunya. Betapa kagetnya sang ibu mendengar informasi itu. Bahkan ia juga baru tahu bahwa selama ini biaya kampanye yang telah memenangkannya menjadi presiden tak lain bersumber dari dana penipuan yang dilakukan oleh putranya. Di waktu yang hampir bersamaan, Clay yang baru saja masuk dalam rumah presiden tiba-tiba kepergok oleh Verona yang sedari tadi sudah mengantisipasi kedatangannya. Khawatir Clay akan menyerang sang presiden, Verona dengan segera mengerahkan timnya agar menangkap Clay saat itu juga. Targets in the building, East Wing. Give me everything you got. Assault team, settle up! Let's move, boys. Let's move on! Whole team, come on! He's outside. Target's outside. Level 3, side 4. Blue over blue. You see him? That's right. Now, that's right. Now, on your knees. On your knees. Place your fingers behind your head. Down. On your knees. Now. Do it now. Setelah aksi kejar-kejaran berlangsung cukup lama, pada akhirnya Clay pun berhasil dipojokkan, dan saat itulah Wallace datang menyuruh pasukan bayarannya untuk segera menghabisi Clay. Namun tiba-tiba, Beekeeper, huh? God's right hand. You're on shit. Whoa, 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 whoa! Hey, take a step back. I think I'll take to be. He's here! Why are you waiting? Take it easy. Take it easy. Sementara itu, Presiden Danforth yang tak menyangka bahwa putranya telah merusak reputasinya sebagai presiden. Saat itu juga, ia berniat akan mengatakan yang sebenarnya kepada publik tentang semua kekacauan yang disebabkan oleh putranya sendiri. Setelah Clay menghabisi semua pasukan bersenjata di dalam sana, tersisalah pimpinan pembunuh bayaran seorang diri yang katanya adalah sosok bengis tak pernah terkalahkan.
You're just a man. What's your plan here, huh? You're gonna tell this guy the fucking truth and hope that he spares you and kills me instead? No, Derek, I'll tell him the truth because it's the truth. Sosok bengis yang katanya tidak terkalahkan itu pun pada akhirnya tertidur dengan nyenyak. Tanpa berlama-lama, Clay melanjutkan langkahnya memasuki ruangan sang presiden, namun di depan pintu tiba-tiba ia dihadang oleh Wallace. It's gone far enough. You proved your point. Don't do that. Sir, you might want to step back. No. I don't want you to get hurt. I'm sorry. I can't do that. Now have a seat. Di dalam sana Derek yang merasa tidak terima jika sang ibu mengungkap dirinya ke publik. Tentu saja merasa posisinya mulai terpojok, hingga pada akhirnya ia dengan kesal mengambil senjata di dalam laci dan tanpa basa-basi menghabisi direktur FBI. Jesus! That's fucking real right there! Clay, Drop the weapon! Drop it! You decide who you work for the law, or for justice. Fuck this. Bye, Mom. Meskipun saat itu Verona memiliki kesempatan untuk menghentikan Clay, namun pada akhirnya ia memilih untuk berpihak kepada Clay menegakkan keadilan, membiarkan Clay pergi hingga menghilang ke arah tepi pantai.